Halo, saya Apri. Jadi saya sudah punya data ya. Data itu yaitu data dari kolom B dan kolom C, di mana ada kode, nama, jabatan, alamat, nomor HP. Kemudian data tersebut berulang terus sampai ke bawah seperti itu dengan kode dan nama yang berbeda-beda. Kemudian bentuk data pada kolom B dan C ini diharapkan nanti berubah bentuk transform tabelnya ke dalam bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk seperti ini ataupun bentuk seperti ini. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan rumusnya. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Jadi, untuk menyelesaikan kasus tersebut, di sini saya gunakan namanya yaitu rumus uap ROS. Rumus ini masih tergolong baru di Excel 365 dalam masih bentuk beta. Jadi, saat video ini dibuat itu masih tersedia pada Excel 365 Insider, Excel Web, dan Excel Android. Nah, fungsi dari uap ROS sendiri yaitu mengambil data dari baris atau kolom. Jadi bisa mengambil dari baris, ini dari baris ya, dan kalau mengambil kolom berarti menyimpang ke kanan seperti ini. Kemudian menampilkan data secara baris. Jadi kalau uap ROS itu menampilkan datanya secara baris, kalau nanti berubah rumusnya menjadi uap HOL berarti nanti menampilkan data secara kolom setelah jumlah elemen tertentu untuk membuat array baru. Jadi array itu kumpulan rows dan kolom ya. Jadi nanti akan terbuat sebuah tabel seperti ini nanti. Oke, kita masuk saja ke rumusnya. Dimana kita buat di sini uap rows. Oke, yang ini ya. Kemudian di sini diminta sintaknya yaitu vektor. Nah, di sini untuk vektor yaitu referensi untuk membungkusnya. Di sini referensinya saya ambil pada kolom C. Jadi saya blok seluruhnya. Oke, sampai C38 ya. Dari C4 hingga C38. Saya lakukan pemisah argumen sehingga masuk ke uap count. Untuk uap count yaitu jumlah nilai maksimum untuk setiap baris. Jadi apabila kita lihat di sini bahwa setiap data ini itu mempunyai pola ya. Setiap pola kelipatan kelima itu maka datanya akan berubah. Nah, seperti itu. Di sini dari 1 sampai 5 itu untuk nilai yang A, kemudian untuk yang B 1 sampai 5 juga, dan C untuk 1 sampai 5. Maka pada uap count-nya saya buat 5, kemudian saya tutup kurung dan saya enterkan. Nah, maka otomatis datanya akan seperti ini. Kemudian untuk pad width ini sifatnya proporsional. Jadi teman-teman apabila ketemu sintak Excel, rumus Excel dalam bentuk kurung siku itu proporsional, artinya boleh diisi atau tidak. Nah, apabila kita membuat misalnya di sini C4 hanya kita buat dari C4 sampai C11. Di sini sampai C11. Ya, artinya nanti terpotong dua ya untuk alamat dan nomor HP. Saat kita enterkan itu akan menghasilkan error NA. Nah, error NA ini bersifat default untuk pad width. Artinya apabila kita mengkosongkan akan menghasilkan NA. Apabila kita isi, kita pemisah argumen, kita isi dengan pad width-nya, misalnya kita angka 1, maka akan terisi dengan angka 1. Untuk itu apabila kita ingin menghasilkan kosong, kita bisa memberikannya dengan tanda petik dua kali sehingga nantinya akan menghasilkan kosong seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke uap cost. Jadi kalau uap cost kita lihat itu datanya dari yang setiap data yang kode-kode ini itu masuk secara rows atau secara ke bawah. Sedangkan untuk yang uap call berarti data yang A, B, C itu masuk secara kolom atau ke samping seperti ini. Nah, itu saja perbedaan antara uap call dan uap rows. Kita masuk di uap calls. Kemudian untuk vektornya seperti tadi ya, kita ambil dari C4 hingga C yang terakhir ya, baris terakhir yaitu C8. Di sini saya lakukan pemisah argumen atau titik koma. Untuk uap count-nya seperti tadi juga saya pilih 5, tutup kurung dan enter. Nah, maka nanti datanya akan secara kolom tampilnya. Nah, untuk catatan, hasilnya akan menghasilkan error value apabila vektornya bukan array satu dimensi. Jadi array satu dimensi itu artinya hanya satu kolom saja atau hanya satu baris saja. Jadi tidak bisa dua kolom ataupun dua baris.
Misalkan di sini pada vektor ini saya buat dari B4 hingga C38 seperti ini ya. Jadi terdapat dua kolom ya, yaitu kolom B dan kolom C. Saat saya enterkan itu akan masukkan error value. Nah, itu contoh satu. Contoh yang kedua, di sini saya kembalikan ke C, jadi hanya satu baris saja. Itu akan menghasilkan error 6 ketika wapcon. Jadi wapcon yang ini kurang dari 1. Kurang dari 1 itu bisa 0. Misalnya saya buat di sini 0, maka akan menghasilkan error 6. Atau saya buat di sini minus 1, akan menghasilkan 6. Jadi harus bersifat 1 atau lebih dari 1. Disesuaikan dengan pola dari masing-masing data. Kita kembalikan ke 5 lagi. Nah, bagi teman-teman yang pengguna Excel 365 tidak tampil rumus wapcon-nya, bisa ambil file, kemudian pilih akun, kemudian masuk ke Office Insider. Nanti teman-teman akan dibimbing untuk masuk ke Office Insider-nya. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya dan channel saya, bisa mengklik pada super thanks atau terima kasihnya dan memberikan support kepada saya atas video-video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.